Halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Masih kita lanjutkan lagi nih soal kita pembahasan SNMPTN. Oke, saya buat soal ini supaya teman-teman kita bahas soal ini supaya teman-teman yang punya tujuan atau cita-cita masuk universitas negeri tinggi gitu ya, universitas negeri. Oke, bisa kita bahas ini supaya nanti pas suatu ujian SNMPTN-nya teman-teman udah lebih gimana ya, udah lebih jago kayak gitu loh. Jadi persiapannya dari sekarang gitu untuk yang kelas 3 ya. Jadi nggak perlu nunggu, oh nanti dulu ini kan masih lama, nggak. Jadi persiapannya supaya lebih matang, nanti nilainya bagus, terus masuk deh ke universitas negeri yang teman-teman inginkan kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya. Senyawa normal heksana mempunyai titik didih lebih tinggi dibandingkan 2 metil pentana. Oke, ini yang pernyataan itu ya, yang teman-teman harus ingat. Kalau yang A, itu yang jawabnya kalau pernyataannya benar, ya kan? Terus dan pernyataan nih dan alasannya itu benar dan ini memiliki hubungan sama sekali, maksudnya dia memiliki hubungan. Terus kalau yang B, oke, teman-teman harus lihat nih, pernyataannya itu benar, alasannya benar, oke, tetapi ini nggak ada hubungan, oke. Sedangkan kalau yang C, pernyataannya benar, sedangkan alasannya salah. Oke, kalau yang B-nya kebalikan, pernyataannya itu salah, sedangkan alasannya benar. Sedangkan kalau yang yang E, itu pernyataan, oke, dan alasannya ini salah. Oke, jadi teman-teman harus ingat jawaban yang ini. Yang A yang mana, B kapan gitu. Oke, ini senyawa normal heksananya mempunyai titik didih lebih tinggi. Oke, kita gambaran dulu ya. Normal heksana itu, oke, di sini ya kata-kata normal di sini itu artinya dia lurus, jadi nggak ada cabang sama sekali. Jadi heksana itu kan C-nya 6 ya, berarti C-nya 6. Oke, ini dia ana ya, berarti dia tunggal. 6, ini 5 ya. 6, oke. Jadi dia seperti ini. Ini adalah normal heksana. Dan temannya satu lagi, ini adalah 2 metil pentana. Oke, kita buat dulu. Induknya dia ada 5, terus 2 metil katanya di sini. Oke, jadi ini dia. Normal heksana sama 2 metil pentana. Oke. Ini kalau kita lihat ya kan kedua-duanya senyawa yang diketahui ini dia memiliki rumus molekul yang sama. Oke, dia berisomer. Oke, C6H14. Oke, tetapi yang titik didihnya lebih tinggi yang mana? Teman-teman masih ingat nggak? Oke, ini. Jawabannya adalah yang ini yang lebih tinggi. Jadi pernyataan yang ini tuh benar. Oke, jadi ingat ya, semakin panjang, oke ini. Jadi semakin panjang atau semakin banyak, oke, atom C-nya itu titik didihnya, oke, titik didihnya itu semakin besar. Oke, sedangkan nih, kalau ada cabang, oke, kalau ada cabang, ini teman-teman harus ingat, kalau ada cabang atau cabangnya banyak atau semakin banyak cabang, itu akan memperkecil titik didihnya. Oke, jelas ini dia lurus, nggak ada cabang sama sekali. Kalau ini dia lurus sih, tapi 5 induknya, tapi cabangnya ada 1. Berarti yang lebih besar itu adalah yang ini. Oke, jadi pernyataannya benar. Kita lihat nih sebabnya. Senyawa normal heksana dan 2 metil pentana adalah senyawa polar. Ini salah. Oke, teman-teman harus ingat yang polar itu yang gimana. Oke, jadi yang polar itu kan kalau dia memiliki perbedaan keelektronegatifan dan elektron yang terikat itu dia tersebar merata. Maksudnya nggak sama itu loh, ya kan? Berarti ini dia merupakan, jadi ingat pokoknya senyawa hidrokarbon itu dia bersifat non polar, bukan polar. Oke, berarti kalau ini pernyataannya benar, terus alasannya salah, berarti jawabnya yang mana? Oke, pintar. Jadi jawabnya adalah yang ini, yang C. Oke, udah. Next lagi, nih. Gas hasil reaksi antara zinc dan asam klorida bila dialirkan ke dalam aseton akan memberikan isopropanol. Oke, kita cek nih.
Untuk yang ini berarti kita buat dulu ya reaksinya, yaitu zinc. Kalau direaksikan dengan HCl, ini hasilnya apa? Oke, caranya gini. Teman-teman harus ingat zinc itu dia selalu bilangan oksidasinya atau muatannya adalah 12. Ini kita ionkan, ini menjadi H+, dan ini jadi Cl-. Ingat, plusnya ketemu dengan min. Oke, masih ingat kan? Nih, yang untuk 12 dengan Cl-, 2-nya ini jadi indeks lawannya, 1 jadi indeks nih. Kan ini -1 kan? Jadinya adalah zinc Cl2 ditambah ini gas ion H+-nya ini dia akan menjadi terbentuk gas, yaitu gas hidrogen H2. Jadi kalau kita balance ini dia dikali 2. Oke, jadi ini adalah reaksi yang diminta. Dan setelah itu katanya gas yang dihasilkan, berarti yang H2 dong, itu bila dialirkan dengan aseton. Oke, berarti kita buat reaksi yang kedua nih. Jadi ini adalah aseton ya, CH3, C, ini O. Oke, seperti yang ke-6 ya. Oke, ini dia rangkap ya. Ini O, terus di sini CH3. Oke, ini katanya kalau direaksikan dengan H2 akan membentuk yang namanya isopropanol. Jadi dia akan terbentuk menjadi alkohol. Oke, kita cek nih. Jadi sebenarnya ini kan ada H nih. Jadi H-nya itu dia menyerang yang ini. Oke, sehingga nanti akan terbentuk, ini kan ada dua nih hanya ya, satu menyerang ke sini, satu lagi dia menyerang ke bawah. Akhirnya dia gini, CH3, C, di sini ada OH, ini berarti ada H ya di sini, terus ini menjadi CH3. Oke, atau misalnya ini kita buat ringkasnya jadi gini, CH3, CH, CH3, OH. Oke, ini kan isopropanol ya. Oke, sekunder kayak gitu. Dan ini benar. Jadi benar ya bahwa gas yang dihasilkan tadi jika direaksikan dengan aseton akan menghasilkan isopropanol. Oke, ini benar pernyataannya. Kita cek alasannya. Senyawa keton dapat dioksidasi menjadi alkohol. Ini salah. Oke, jadi reaksi ini bukan reaksi oksidasi. Reaksi ini disebut adalah reaksi reduksi atau mengembalikan dia ke posisi awalnya. Jadi keton itu terbentuk dari alkohol sekunder. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi kalau alkohol sekunder ini dioksidasi akan menghasilkan keton. Oke, atau aseton. Dan untuk mengembalikan itu, jadi kalau misalnya dari ketonnya kita mau dapatin isopropanolnya, itu adalah reaksi reduksi, bukan oksidasi. Oke, ini salah. Dan ingat keton itu dia nggak bisa dioksidasi lagi, udah stop sampai di situ. Oke, berarti ini salah. Pernyataan benar, alasannya salah, berarti tadi jawabnya apa? Oke, pintar, C. Oke, bisa ya? Oke, next lagi. Konstanta hasil hasil kali kelarutan dari PbCl2, oke, timbal 2 klorida adalah 2,4. Oke, bila 500 mili larutan timbal nitrat 0,2 molar dicampur dengan 500 mili larutan HCl 0,2 molar, terus apakah mana yang pernyataan yang benar? Oke, kalau ini teman-teman ingat lagi pernyataannya, yang mana jawabannya? Oke, ingat lagi ya, saya ulang ini. Kapan dia A, B, C, D. Kalau A itu kalau 1, 2, 3-nya benar. Kalau yang B ini 1 dan 3 yang benar. Kalau yang C, oke, kalau yang C itu adalah 2 dan 3 yang benar. Kalau D itu cuma 4 doang yang benar. Kalau E ini semuanya benar. Oke, nah sekarang kita cek dulu di satu-satu. Katanya terjadi reaksi hidrolisis. Oke, ini jelas salah. Teman-teman harus ingat, reaksi hidrolisis itu adalah reaksi dari asam dengan basa direaksikan. Oke, jadi kapan dia menghasilkan reaksi bisa bereaksi hidrolisis? Jika ionnya itu yang bereaksi dengan air itu berasal dari asam atau basa lemah. Sedangkan di sini kita cek ini Cl2 dari HCl ya, ini juga nitrat itu dari itu dari asam, yaitu asam kuat, berarti dia bukan reaksi hidrolisis. Dan satu lagi nih, pH-nya katanya sama dengan 7. Oke, ini pH-nya sama dengan 7, ini juga salah. Kenapa? Kita cek ya, ini NO3, ini asam,
Ini HCl juga asam, jadi ini perkumpulan dari asam, asam kuat. Kalau asam kuat pH-nya itu kecil dari 7, bukan besar dari 7, atau sama dengan 7. Oke, berarti yang dua salah. Terbentuk gas Cl2, oke, kita cek nih, kita buat reaksinya dulu nih. PbNO3, oke, timbal nitratnya ya, timbal 2 nitrat, PbNO3, ini kita reaksikan dengan HCl. Benar nggak dia ada terbentuk gasnya? Oke, ini kita ionkan menjadi PB-nya berapa? Ah, ini dia muatannya. 2 plus, terus NO3 min. Ini H plus sama Cl min. PB 2 plus ketemu Cl min, berarti jadinya PB Cl2. Ditambah H plus ketambah HNO3, berarti HNO3. Ada nggak di sini gas Cl? Tidak ada. Kalau teman-teman bilang, ini kan ada Cl. Oh, beda. Ini endapan. Oke, ini bukan gas. Oke, jadi nanti akan bentuk endapan. Berarti yang C salah, nomor 3 salah. Kalau kayak gitu udah ketawa jawabnya ya. Berarti nanti jawabnya D. Nggak ada lagi pilihannya. Kita cek nomor 4, benar nggak? Oh iya benar, ini terjadi endapan. Oke, teman-teman harus ingat nih syaratnya ya. Kan dia ada yang namanya dalam keadaan terbentuk endapan, nilai KSP-nya, QSP-nya gimana. Oke, caranya begini. Teman-teman harus ingat ini. Jika QSP-nya itu lebih besar daripada KSP, ini berarti dia mengendap. Jika KSP-nya, QSP-nya ini itu dia lebih kecil dari KSP-nya, ini belum terjadi. Sedangkan kalau QSP itu sama dengan KSP-nya, ini dia sama. Maksudnya tepat kayak gitu loh. Jadi maksudnya udah dalam keadaan seimbang untuk terjadinya endapannya belum. Tetapi kalau kita tambahin dikit aja, itu dia terbentuk endapan. Oke, terus kita mau cari KSP dan KSP-nya gimana? Oke, caranya sama. Oke, cara untuk cari KSP dan itunya sama. Caranya gimana? Oke, nih kita mau cari PbCl2 ya. PbCl2 itu kan kita carinya buat gini. Jadi buat reaksinya dulu. Ini kan kalau di-N-in menjadi Pb2 plus ditambah 2 Cl min. Ini berarti untuk cari, kita mau KSP ya. KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi Cl min dikuadratin. Oke gitu. Oke, kita mau cek dulu nih berapa konsentrasi Pb dan berapa konsentrasi dari gimana nih yang Cl-nya. Oke, caranya gimana? Ini kan dia dicampurin ya. Ini dicampurin dengan ini. Berarti kita harus cari dulu nih molnya berapa. Berarti untuk molnya ini, oke kita cari molarnya aja ya. Molarnya ada di sini. Berarti berapa nih? Ini Pb ya. PbNO3. Oke, ini berarti kalau kita menghitung nilainya yaitu nih. Ini kan 500 mili ya, 500 mili berarti 500 dikali kemolarannya adalah 0,2 dibagi, dibagi dengan volume total karena kita mereaksikan, dibagi dengan 1000. Ini untuk konsentrasi Pb-nya nanti ya. Sedangkan kalau untuk konsentrasi Cl-nya juga sama nih. Ini untuk yang HCl ya, karena kita ambil dari HCl, Cl-nya. Berarti 500 dikali 0,2 dibagi dengan 1000. Oke, ini berapa? Kita cek dulu. 500 dikali 0,2, oh ini aja ya, ini 500, ini ke sini, berarti ini 2, berarti ini 0,1. Ini juga sama ya, 2, ini 0,1. Oke, kita masukin ke sini. Ini ke 0,1 kita jadikan 10 pangkat min 1 ya. 10 pangkat min 1 dikali, ingat ini dia dikuadratin. 10 pangkat min 1 dikuadrat. Berarti ini dengan 10 pangkat min 3. QSP kita 10 pangkat min 3, sedangkan KSP dari PbCl2 yang diketahui adalah 2,4 kali 10 pangkat min 3. Otomatis ini lebih besar dong, ya kan? Berarti QSP-nya lebih besar daripada KSP, sehingga menghasilkan endapan PbCl2. Oke, berarti jawabnya adalah yang ini, D. Ya.
Lagi soal yang ke berapa nih? Soal yang ke 59 ya. Di sini diketahui bahwa ini adalah persamaan reaksi redoks dan dia belum dalam keadaan setara. Jadi kita harus setarain dulu. Oke. Tapi kita cek dulu nih yang 1 dengan 3 tanpa menyetarakan reaksinya kita bisa nih cari dulu. Oke. Siapa yang oksidator dan siapa yang reduktor. Kayak gitu. Ini ditambah Br min. Ini ditambah H plus jadinya Br2 tambah H2O. Oke, ini kan dalam bentuk ion ya. Jadi kalau dia dalam bentuk ion, nanti jumlah biloks dari unsur-unsurnya itu adalah jumlah muatannya. Berarti ini nanti jumlah biloks Br dengan O itu nanti jumlahnya sama dengan min 1. Oke, pada umumnya biloks oksigen itu adalah min 2. Di sini ada 3, berarti min 6. Supaya nanti hasil penjumlahannya adalah min 1, berarti Br-nya adalah plus 5. Oke, di sini adalah molekul unsur. Jadi kalau dia unsur atau molekul unsur, oke, itu nanti biloksnya 0. Oke, dari plus 5 ke 0, ini berarti turun dong, ya kan? Biloksnya berarti ini adalah reduksi. Suatu zat yang mengalami reaksi reduksi itu disebut dengan oksidator. Oke, berarti yang satu ini salah. Seharusnya ini bukan reduktor, tetapi oksidator. Oke, kita cek yang Br, yang nomor 3 ini. Oke, di sini ion. Kalau dia dalam bentuk ion, berarti jumlah biloksnya itu adalah sesuai dengan muatannya. Karena ini dia min 1, berarti biloksnya min 1. Ini dia molekul unsur, berarti dari min 1 ke 0, apakah dia naik turun? Oke, naik. Ini adalah oksidasi. Berarti di sini Br-nya mengalami reaksi oksidasi. Jika suatu unsur, ion, atau molekul siapa gitu yang mengalami reaksi oksidasi, berarti dia disebut dengan reduktor. Oke, ini salah. Bukan oksidator, tetapi dia adalah reduktor. Oke, berarti 1 dan 3 udah salah ya. Kalau yang ini 2 dan 4 kita harus setarain dulu reaksi biloksnya. Oke, kita buat reaksi ini setengah reaksi redoks aja ya. Br min dia menjadi Br2. Oke, ini kita harus jumlahin dulu atomnya yang mengalami perubahan gitu. Ini Br-nya 2, ini kali 2, berarti udah sama ya. Oke, setarakan jumlah atom O-nya dengan menambahkan H2O. Oke, di sini oksigennya udah ada 6, berarti ini menjadi 6H2O, ya kan? Untuk menyetarakan jumlah atom H-nya, yaitu ditambahkan dengan ion H+. Oke, di sini hanya ada 12, berarti ini ditambah 12H+. Oke, ini sekarang kita untuk menentukan jumlah muatannya berarti harus ditambahkan elektron. Di sini muatannya 0, sedangkan di sini ini kan min 2. Ini 12, berarti min 10. Supaya sama, elektron itu kan negatif ya, berarti ini 10 elektron. Oke, untuk yang kedua, ini kan berarti tadi yang mengalami reaksi reduksi ya, kita buat yang oksidasinya, yaitu Br min menjadi Br2. Oke, disetarakan jumlah atom Br-nya, di sini Br2, ini berarti 2. Nggak ada atom oksigen, berarti nggak perlu tambah H2O. Sekarang kita menyetarakan muatannya. Di sini 2 min, di sini 0, berarti tambah 2 elektron. Oke, setarakan kita mau hilangin jumlah elektronnya, ini 10, ini 2, KPK-nya berarti ini dikali 1, ini dikali 5. Oke, jadinya nanti seperti ini ya. Berarti 2 BrO3- ditambah 12H+ ditambah 10 elektron, ya kan? Dia menjadi Br2 ditambah 6H2O. Sedangkan yang di bawah ingat dikali 5 ya, masing-masing koefisien dikali 5. Ini berarti 2 dikali 5 berarti 10 Br- menjadi ini juga dikali 2 menjadi kali 5 jadi 5 Br2 ditambah ini dia 10 elektron. Oke, ini elektronnya kita bisa coret ya karena posisinya berseberangan. Ini sebelum tanda panah, ini sesudah tanda panah. Berarti selebihnya kita turunin aja. Ini berarti 2 BrO3- ditambah 10 Br- ditambah 12H+. Oke, dia menjadi ini 5 tambah 1 ini sama ya, sama-sama Br ya. Jadi kita jumlahin karena dia juga posisinya dalam satu setelah tanda panah.
terus ditambah dengan 6H2O. Oke, ini adalah persamaan reaksi redoksnya. Kita sesuaikan. Katanya jika 2 mol Br min, nih, katanya ini 2 mol. Oke, apakah benar dia akan bereaksi dengan 0,4 mol BrO3 min? Kita cek. Untuk mencari molnya kan pakai perbandingan koefisien ya. Berarti mol BrO3 min itu sama dengan koefisiennya dia berapa? Koefisiennya kan 2. Berarti 2 dibagi, di sini bandingkan dengan Br min ya. Berarti ini 10, berarti 2 per 10, dikali molnya adalah berapa nih? 0, dikali 2. Oke, berarti ini 2 mol, berarti 4 ya. 4 dibagi 10 berarti 0,4 mol. Oke, berarti benar ya. Oke, yang ini benar. Sekarang kita cek lagi nih. Untuk menghasilkan 48 gram Br2, gas bromida, diperlukan. Oke, kita cek 48 gram Br-nya. Kita cek dulu ya. Kita hitung dulu berapa molnya. Karena kan di sini diketahui adalah masanya. Berarti 48 per mr-nya berapa? Oke, dia kan di sini dia AR-nya adalah 80. Berarti ini dia ada BR-nya 2, berarti dia 80 tambah 40 160 ya. Ya kan? 160 jumlah apa? AMR-nya berarti ini 160. Berarti kalau ini dibagi 0,3 ya. Oke, 0,3 mol. Berarti ini molnya 0,3. Kita di sini diminta ion Br min. Oke, apakah? Oke, kita mau cari Br minnya. Dengan cara yang sama, dengan cara seperti ini. Berarti kita cari dulu mol Br min. Oke, pakai perbandingan koefisien. Berarti yang dicari adalah dia, berarti 10 per. Terus yang diketahui adalah Br2 ya, ionnya, bukan ion, gasnya, dikali dengan molnya 0,3. Berarti ini bisa coret ya. Sama-sama dibagi, atau sama aja gini. Ini kan 10 dikali 0,3 itu kan 3 ya. Ya kan? 3 nih. Ini ke sini 3 dibagi 6 berarti 0,5. Oke, berarti ini molnya adalah 0,5 mol. Oke, yang ditanya di sini adalah mol apa? Mana nih? Masanya, apakah masanya 40 gram? Kita kali nih. Perhatikan kalau untuk mencari massa itu sama dengan mol dikali dengan AR, ya kan? Karena dia ini ionnya berdiri sendiri dari atomnya. Berarti molnya tadi 0,5, berarti setengah ya, dikali AR-nya adalah 80. Oke, berarti setengah 80 sama dengan 40 gram. Berarti ini juga jawabnya benar. Oke, berarti yang benar di sini adalah jawabannya 2 dan 4. Kalau 2 dan 4 itu berarti apa ya? C ya. Oke, berarti ini jawabnya adalah C. Oke, next soal yang terakhir. Potensial reduksi berarti E0-nya ya. Ini diketahui dari beberapa logam. Yang ditanya di sini yang mana yang bereaksi spontan. Oke, perlu teman-teman ketahui untuk yang spontan itu jika nilai E0 selnya ini kalau dikurangin. Oke, untuk mencari E0 sel gimana teman-teman? Masih ingat gak untuk mencari E0 sel? Oke, E0 sel itu kan hasil pengurangan dari E0 yang besar. Yang besar itu kan reduksi ya. Dikurang dari E0 selnya oksidasi. Oke, kalau dalam posisi nih, jika nilai E0 sel pengurangannya ini dia positif, ini yang disebut dengan spontan. Oke, ingat ya. Di sini diketahui dalam bentuk persamaan reaksi. Oke, berarti kita cek yang mana yang oksidasi, mana yang reduksi dalam persamaan reaksi ini. Kita cek yang nomor 1 dulu. Oke, lihat ya biloxnya ya. Ini Mg-nya di sini 0. Ini dia plus 2. Berarti dari 0 ke plus 2 naik. Ya kan? Kalau dia naik berarti di sini posisinya dia sebagai oksidasi. Ya kan? Ingat ya. Nih, teman-teman harus ingat nih. Kalau dia biloxnya naik, oke, ini berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Oke. Sebaliknya, kalau biloxnya itu turun, itu berarti dia reduksi. Oke, berarti di sini Mg-nya dia sebagai oksidasi, berarti zincnya yang
reduksi ya, karena kan ini plus 2 ke 0 reduksi. Berarti kalau untuk cari N0-nya ini, SL-nya berarti zinc dikurang dengan Mg. Oke, kita cek nih, zinc di sini dia min. Oke, min 0,76 dikurang. Mg-nya juga minus. Oke, minus 2,37. Berarti ini sama aja dengan gini ya, min 0,76, min ketemu dengan min jadinya positif 2,37. Ini mah bakalan hasilnya jadi positif ya, karena kan yang ditambahin dengan yang hasilnya dia lebih gede. Oke, berarti kalau ini kita jumlahin nilainya itu sama dengan 1 plus ya, plus 1,61 volt. Oke, berarti yang nomor 1 ini benar. Kita cek yang kedua. Di sini Mg-nya 2 plus ke 0, berarti 2 plus ke 0 itu turun ya. Berarti dia adalah yang reduksi. Oke, ini yang pertama. Ini yang kedua. Berarti dia yang reduksi ya. Berarti di sini Mg-nya dikurang dengan Fe. Ya kan? Fe di sini 2 plus. Ini 3 plus. Berarti bertambah, berarti dioksidasi. Oke, Mg-nya berarti minus 2,37 dikurang Fe-nya mana nih? Fe-nya plus. Oke, berarti dikurang 0,77. Oh, ini jadi bakal negatif nih. 7 tambah 7 kan 14 nih. 4 berarti 1, 10, 11, naik 1, 3. Oke, ini minus jadinya. Oke, ini berarti tidak spontan. Berarti yang B ini salah. Kita cek yang ketiga. Yang ketiga berarti kita tentukan dulu nih siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Ini zincnya di sini 0, ini 2 plus. Berarti dia naik, berarti dia oksidasi, ya kan? Zinc tembaga di sini ini 2 plus, ini dia 0, berarti naik, berarti turun, berarti yang pengurangannya adalah yang Cu dikurang dengan zinc. Oke. Cu-nya ini plus 0,34. Oke, dikurang zinc-nya dia nilainya minus. Oke, minus 0,76. Berarti minus ketemu minus jadinya positif ya. Ini 6 tambah 4 berarti 10, 0, sisanya 1, ini 3, 10, 11, 1 berarti 1,1 ya. Ya benar, 1,1 volt. Ini positif. Berarti yang 3 juga benar. Oke. Yang keempatnya kita hitung di sini. Ini Cu-nya di sini 0, ini dia 2 plus, berarti dia naik ya, berarti dia yang oksidasi. Ini Mg-nya 2 plus, ini Mg, berarti dia turun. Berarti pengurangannya untuk cari SL ini, berarti Mg-nya ya. Mg dikurang dengan Cu. Oke, Mg-nya di sini nilainya minus 2,37, dikurang Cu-nya di sini plus, berarti dikurang 0,34. Ini jadi nanti bakalan negatif ya. Karena kan negatif ketemu dengan negatif. 7 tambah 4 itu 11, 1, naik 1, 3 tambah 3, 6, berarti 7. Oke, berarti minus 2,71. Ini dia tidak spontan. Berarti jawaban yang benar itu adalah 1 dan 3. Oke, jadi kalau 1 dan 3, ini jawabnya adalah yang B. Oke, gampang kan sebenarnya ya. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk part yang ini. Jadi teman-teman harus banyak sering latihan ya. Kalau misalnya teman-teman ingin masuk perguruan tinggi yang teman-teman inginkan, supaya dapat menggapai cita-citanya, rajin belajar, review lagi pelajarannya, perhitungannya, persiapin mulai dari sekarang supaya nanti pas tiba waktu SNPTN teman-teman nggak pusing lagi banyak materi yang harus dipelajari gitu. Jadi cuma tinggal review aja. Oke, demikian dulu. Oh iya, jangan lupa please subscribe ya, subscribe dan share buat teman-teman lainnya yang untuk kelas 3 juga, supaya kita sama-sama mempersiapkan dan semakin banyak yang masuk universitas negeri kayak gitu. Oke, demikian dulu. Terima kasih.